Yang kamu lihat di belakangku di lahan terbuka ini adalah sarang raksasa semut pemotong daun. Ada ratusan lubang masuk dan keluar di seluruh gundukan ini. Di bawah permukaan terdapat lorong-lorong seperti labirin yang merupakan rumah bagi koloni semut pemotong daun ini. Koloni ini akan terdiri dari semut-semut dengan ukuran berbeda. Dan tentu saja di dalam spektrum ini terdapat semut prajurit besar. Merekalah yang kita cari karena hari ini kami secara resmi akan memberi peringkat pada semut pemotong daun pada Brave Wilderness Bite Sting Index, BSI. BSI adalah indeks peringkat resmi kami untuk semua gigitan dan sengatan yang diakibatkan oleh serangga. Peringkatnya dibuat dengan menguji 3 faktor, intimidasi, rasa sakit, dan akibatnya, yang semuanya digabungkan untuk skor total yang akan kamu temukan di akhir video ini. Aku pernah digigit semut ini sebelumnya, dan aku bisa bilang aku belum pernah bertemu serangga lain sebesar ini dengan gigitan sekuat ini. Benar-benar kuat. Serangga ini bisa menghasilkan banyak sekali gigitan. Tapi sebelum kita digigit, kita harus menemukan semut prajurit. Kamu bisa lihat ini di sini. Ada banyak sisa daun yang dijatuhkan oleh semut-semut ini. Mereka pergi ke hutan, memotong daun, memanennya, lalu membawanya kembali ke sini untuk menumbuhkan jamur yang menjadi makanan mereka. Tapi itu bukan tugas semut prajurit. Semut prajurit punya satu tugas, mempertahankan sarang dengan segala cara, dan itulah mengapa mereka memiliki rahang terbesar dan terkuat. Nah, untuk menemukan semut prajurit, yang perlu kita lakukan adalah membuat sedikit gangguan di sini, atau getaran di dekat lubang-lubang ini. Ini seperti mengetuk pintu. Ada orang di rumah? Kita mencari semut yang mau menggigitku, dan mereka akan mempertahankan sarang ini dengan nyawa mereka. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan tekad semut prajurit pemotong daun ini. Jadi aku akan keliling di sini, mengetuk-ketuk tanahnya. Lubang yang ini kayaknya bagus. Dan dengan cukup banyak percobaan, kita akan melihat beberapa semut prajurit ini menunjukkan diri mereka. Oh, di sana. Dekatkan kameranya, guys. Lihat itu. Gede banget. Wow. Lubang ini baru saja dipenuhi oleh semut prajurit pemotong daun. Oke, ayo kita ambil. Kamu siap? Sudah siap, Mark. Tidak ada cara lain. Kita harus masuk dan mengambil semutnya. Ini dia. Mereka di sepatuku. Waduh, aku dikerubungi. Mereka di sepatuku sekarang. Semut-semut ini gila. Mereka sangat cepat dan sulit dikendalikan. Oke, aku akan menginjak ini lagi. Ambil lagi yang besar. Ayo guys, ayo. Ini, dapat satu lagi. Ini lumayan. Wah, ini gede. Dapat 2. Sudah dapat 2. Ini dia, ada yang besar lagi. Wah, ini gede. Aku digigit. Aku digigit. Nanti dulu. Aku udah digigit. Oke, ayo. Kita sudah dapat 3 sejauh ini. Dapat 3. Aku akan... Oh, itu ada yang besar. Itu gede itu. Yang kecil juga gigit. Oke, kita dapat 4 semut. Satu lagi. Kita cari yang lebih gede. Ayo, mana ini? Aduh bro, mereka semua di sepatuku. Lihat ini, coba di zoom. Mereka semua menyerangku. Oke, ayo kita menjauh dulu. Aduh, kita dikerubungi. Kita diserang guys. Astaga naga. Oke. Tunggu sebentar. Ada, mereka ini sangat kuat. Menjauh dari sepatuku. Coba lihat ini. Pergi sana. Oke. Mereka ada di semua tali sepatuku. Mereka di sekeliling sepatuku. Oke, kita cek celana dulu. Oh, ada satu di sepatumu. Aduh, alamak. Ada. Ya. Aku digigit lagi. Sedikit pendahuluan untuk apa yang akan terjadi nanti. Ada. Kalau kamu penasaran, iya, semut ini mampu merobek kulit dan mengeluarkan darah. Seperti itu. Ada. Dia menggigitku lagi. Aduh. Nanti dulu. Aduh. Oke. Ada. Kita harus keluar dari sini. Mereka ada di mana-mana. Oke.
Tunggu sebentar. Oke, ada 5. Nih, masuk. Yang itu melukaiku. Aduh, aku kena. Ayo bro, kita pergi. Ya ampun, oke guys. Kita dikerubungi. Kita harus keluar dari sini sekarang. Ayo, ayo. Aduh, bro, aku berdarah. Oke. Ya Tuhan. Tadi itu sangat mendebarkan. Saat menangkap semut ini, lihat ukuran mereka. Itu semut yang sangat agresif. Ketika mereka keluar bersamaan dari sarang, cuma ada satu misi. Serang musuh. Aduh, kupingku digigit, guys. Aduh. Aduh. Kita tidak pernah bisa menangkap semut tentara seperti ini tanpa kena gigitan beberapa kali dari mereka. Ada satu di sepatumu. Mana? Itu di sana. Bro, semut pemotong daun itu, semut tentaranya, menyerbu dari pintu masuk itu, dan mereka cuma ingat satu hal, menimbulkan rasa sakit sebanyak mungkin pada semua penyusup ini. Dan mereka berhasil beberapa kali. Tapi akhirnya kita dapat 5 semut tentara yang sangat besar. Dan salah satunya akan resmi menjadi semut yang kubiarkan menggigitku. Jadi kita bisa urutkan rahang hutan hujan Costa Rica untuk indeks BSI. Ayo kita siapkan semuanya. Serius, aku benar-benar menemukan semut ini menggigit pakaianku. Berbulan-bulan setelah perjalanan kami ke Costa Rica, mereka terbawa sampai ke pesawat dan sampai ke mesin cuciku di rumah. Karena mereka gigit tidak akan dilepas. Baiklah, mejanya sudah siap. Kita punya semut prajurit. Kita punya 1 pinset entomologi. Sebelum kita mulai acara ini, aku perlu membalut jariku karena semut yang tadi itu menghancurkan jariku. Jari yang ini terus-terusan berdarah. Kita mendapatkan 5 semut prajurit yang akan kita coba pilih dan yang terbesar untuk menjadi duta resmi untuk indeks BSI, semut pemotong daun. Gimana menurut kalian? Mungkin yang ini ya? Oh, itu besar tuh. Yang di depan ini ya? Ya, kurasa dia ini. Ya, kurasa yang ini. Ini dia nih. Wah, bro. Oke, kita dapat semutnya. Aku atur dulu nih. Dari sini. Lihat. Ukuran rahang semut ini. Semut ini tidak menyengat, mereka hanya menggigit. Beberapa semut menggigit dan menyengat. Semut pemotong daun cuma gigit, tapi bisa aku bilang, belum pernah kutemukan semut lain di seluruh dunia setelah 10 tahun berkelana bersama membuat konten di Brave Wilderness yang bisa menggigit hampir sekuat semut pemotong daun ini. Bahkan tidak ada yang bisa menandinginya. Dan alasannya adalah coba lihat kepala semut ini. Dan gigitannya tidak hanya kuat, gigitannya juga tajam. Mereka seperti sepasang pisau busher yang saling memotong untuk menebas apapun yang bisa mereka pegang. Dan kalau faktor intimidasinya, bisa kubilang untuk semut, intimidasinya sangat-sangat tinggi. Semut yang ini akan mendapat nilai yang bagus. Aku akan coba lagi. Astaga, aku tidak ingin melakukan ini. Aku tahu persis apa yang akan kuhadapi. Aduh, ini akan buruk. Aduh. Oke, nah satu lagi guys, kalau semut ini menggigit, kamu harus mengambilnya atau menunggu sampai mereka benar-benar melepaskannya. Ini bukan kayak satu gigitan lalu selesai. Aku akan biarkan semutnya menggigitku sampai mereka melepaskannya. Kalau tidak, aku harus mencungkilnya. Itu bisa lebih parah. Faktanya di beberapa budaya daerah pernah menggunakan serangga ini sebagai jahitan di mana mereka akan mengambil semut, membiarkan mereka menggigit lalu merobek kepalanya. Karena kalau sudah terkunci, mereka harus memilih untuk melepaskannya karena dia nggak bisa lepas, dia bakal tetap di sana. Jadi, ya, kita akan biarkan semut ini untuk menggigitku sampai dia merasa sudah melakukan kerusakan yang bisa dia lakukan. Kurasa kerusakannya bakal parah ini. Oke, kalian siap? Udah cukup ngomongnya, yang penting ini cepat selesai aja. Saatnya untuk menaruh semut prajurit dari semut pemotong daun ini di indeks sengatan gigitan. Hitungan ketiga, siap? Aku akan taruh di situ. 1,
Aduh, kurasa dia sudah siap untuk menggigitku. Dia mau menggerogotiku. Dia bakal mengiris-iris dagingku. Ayo, aku bisa. Oke, ayo. Kujatuhkan ya. Aduh, dia lepas. Jangan sampai hilang ini. Aduh. Jangan kena gigi. Iya, aman. Aduh. Aku agak pusing karena aku tahu ini akan gila. Kalian pasti penasaran apa aku sudah terbiasa. Iya, aku tahu rasanya digigit dan disengat oleh banyak hal. Tapi, tiap kali aku melakukan ini, selalu saja ada gelombang, kecemasan, dan adrenalin. Aku merasa gugup. Aku akan segera merasakannya. Ini dia, hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Guys, ini gak bagus. Aku merasa pusing. Tunggu sebentar. Kamu nggak apa-apa, Mark? Iya. Iya, aku rapopo. Aku gak apa-apa. Oke, aku siap. Hitung lagi. 1, 2, 3. Ya, dia menggigitku. Ini rasanya jariku seperti terpotong. Ini buruk. Lepaskan. Aduh. Udah selesai. Ya Tuhan. Kalau kalian kira aku cuma berpura-pura, aku harus blur videonya karena ini darah yang banyak sekali. Menurutku itu tadi tes yang bagus. Entah tes mana yang lebih bagus kita lakukan di sini. Aku bersihkan dulu semutnya, dia kena darah. Lihat ini. Coba lihat ini. Ini bukti kekuatan dari semut ini. Tapi semut ini sangat kuat. Copot dulu, bro. Ada. Ya, kurasa kita sudah punya tes gigitan yang resmi dengan semut pemotong daun. Bro, semoga itu yang terakhir ya. Coba di komen guys, kalian mau lihat apa lagi di episode BSI ini. Tapi sebelum kita pergi, mari kita kasih nilai untuk semut pemotong daun ini. Untuk intimidasi, kecepatan semut-semut ini bergerak dan jumlah mereka yang berkerumun, serta ukuran rahang mereka yang setajam silet, sungguh sangat mengesankan dan juga menakutkan. Jadi aku kasih nilai 7,5 dari 10 untuk intimidasi, yang termasuk besar untuk seekor semut. Dan terkait hal itu, aku harus bilang kalau kami telah menerima beberapa masukan. Intimidasi sebagai bagian dari indeks terlalu subjektif, jadi kita seharusnya tidak mempertimbangkannya sebanyak faktor-faktor lainnya. Tapi aku nggak setuju guys, karena kalau kamu melihat apa yang menggigitmu, emosi kamu akan terpicu dan itu benar-benar mempengaruhi rasa sakit yang akan kamu alami. Jadi, ya, ukuran itu penting, begitu pula intimidasi. Biarin aja orang mau bilang apa. Oke, kembali lagi. Sekarang rasa sakit. Ya, aku belum bereaksi terhadap tes apapun sebanyak yang aku alami di pemotong daun ini. Jadi untuk rasa sakit yang langsung, aku memberinya nilai 9,5 dari 10. Dan ya, aku pun terkejut untuk memberikan nilai sebesar ini. Tapi seperti yang kalian lihat, yang terakhir akibatnya. Disinilah semut pemotong menawarkan sedikit kelegaan. Meskipun awalnya sangat menyakitkan, lukanya terasa seperti luka sayatan kertas yang sangat dalam dan hampir langsung mereda. Jadi selama kamu langsung membersihkannya, peradangan atau kemungkinan infeksi setelahnya sangat kecil. Jadi untuk itu, aku hanya memberi nilai 3,5 dari 10 untuk akibat semut pemotong daun. Dengan begitu, peringkat resmi BSI untuk semut pemotong daun prajurit sebesar 6,8. Dan ya, tapi ya, racun sangat penting dalam indeks ini. Oke Christina, kamu sedang menjelajahi hutan hujan Costa Rica. Dalam perjalanan untuk mengikuti tantangan semut peluru. Aku merasa gugup. Kalau aku disengat semut peluru, astaga, itu 24 jam penuh penderitaan. Ya ampun. Dan rasa sakitnya semakin bertambah setiap jam. Kamu gak apa-apa? Iya.
Aku sama sekali tak menantikan bagian itu. Jadi, ya, bisa dibilang aku gugup dan jantungku berdebar kencang sekarang. Kurasa perlu dicatat bahwa kami mendapat anggota baru untuk tim Brave Wilderness. Dan sekarang kita dalam perjalanan mencari semut peluru. Dan Christina akan menghadapi tantangan terbesarnya. Dia akan menghadapi serangga terkenal ini. Dan cari tahu apakah bisa berinteraksi tanpa disengat atau tidak. Dan anjing yang kalian lihat di beberapa cuplikan ini adalah Rufus. Dia ini anjing liar yang muncul dari hutan dan mengikuti kami hampir seharian. Kamu dapat apa? Aku baru menemukan telur. Warnanya memang mirip telur Paskah, tapi ini telur sungguhan. Dan coba lihat ini. Ini masih ada selaputnya. Jadi ini baru menetas. Gila banget, bentuknya mirip telur burung robin raksasa. Ini cantik sekali, warnanya luar biasa. Coba arahin ke sini. Coba lihat area tempat paruh kemungkinan menembus telur ini. Ya, di sisi ini. Ini keren sekali, aku penasaran burung apa ini. Oke, jadi Christina akan memulai langkah pertama tantangan semut peluru. Gimana menurutmu Mario? Nangkep semut peluru, kira-kira dia bisa nggak ya? Semut peluru yang terkenal. Kau tahu, Christina punya kemampuan yang dibutuhkan. Inisiatif dia sendiri. Dia pengen buktiin kalau dia cocok jadi tim Brave Wilderness. Jadi dia harus menangani semut peluru. Dan mereka sudah siap. Dan ini teman kita. Rufus, jangan tersengat ya. Itu mereka, di bawah pohon itu. Ini dia. Yang kubawa ini adalah kapsul merah terkenal yang kugunakan di hampir setiap episode investigasi di channel Brave Wilderness. Ini adalah penjepit yang biasa kugunakan untuk memegang serangga di bawah lenganku untuk memancing sengatan. Sekarang akan kuserahkan padamu. Oh tidak. Aman, percaya deh. Bagian pertama dari tantangan ini adalah menangkap semut peluru. Yang terbesar yang bisa kamu dapat. Dan sarangnya ada di bawah sini, tepat di bawah akar pohon ini. Sekarang kita dekati lalu aku bimbing kamu. Doakan aku teman-teman. Oke, sekarang kamu coba untuk berjongkok di sini. Disitulah semutnya berada. Dan juga perhatikan baik-baik karena Ya, jangan khawatir, aku paham. mereka bisa berada di mana-mana. Sebelum kamu memulai untuk menangkap semutnya, Aha. apa kamu punya pertanyaan terkait pendekatan kita di sini? Ya, apa aku cuma perlu pegang pakai penjepit di sini? Bisa aja, tapi itu akan membuat semutnya sangat marah sejak awal. Semut menjadi sangat gelisah dengan karbon dioksida. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah mendekatkan wajahmu sedekat mungkin dan bicara kepada semut-semut itu. Panggil bala. Hembuskan nafasmu ke rumah mereka. Kamu tadi sikat gigi kan? Tentu saja. Ya, kalau enggak Lihat mereka gigiku bakal yang marah putih sih. ini. Nah, sekarang turun ke sana dan kamu ajak bicara semutnya. Dan kita lihat ada berapa yang keluar dari sana. Oke, ini untuk pertama kalinya aku bicara dengan semut. Aku pernah bicara dengan nyamuk. Pokoknya terserah kamu aja gimana. Hai semut peluru. Aku temanmu, Christina Wild Woman Wilson. Dan aku berharap salah satu dari kalian yang paling besar mau keluar dan nongkrong sebentar hari ini. Bukankah itu keren? Jadi, aku akan bicara dengan terengah-engah saat bicara di sini. Nah, itu dia. Hai semut peluru. Aku berharap beberapa dari kalian bisa keluar dan nongkrong bareng. Ayo ngobrol sebentar dengan teman baikmu, Wild Woman. Oh astaga, ini berhasil. Hai, apa kabar? Nah, bisa tuh. Hari ini cuacanya indah sekali di hutan hujan Costa Rica. Teman-temanku yang cantik, astaga aku melihat 3. Nah, sekarang tiuplah lubang mereka. Nah, kalau kamu mengambil penjepitnya lalu menggoyangkan di bagian atas lubang itu, seperti dipukul saja bolak-balik di akar pohon itu, mereka mungkin akan keluar. Oh, hai Rufus. Rufus, minggir dulu sana. Masukin aja ke situ terus digoyang-goyang. Astaga. Hai. No, Hai Rufus. Rufus. Sini. Nah, itu udah ada yang keluar. Oke. Aku akan jaga si Rufus. Oh. Tidak. Oke. Masuklah ke sana. Tidak. Oke teman-teman, ini semut peluru pertamaku. Tapi sebelum aku melakukan apapun, akan kutata kembali rambut wanita liar ini. Pernah dengar soal semut di celana? Tapi apa kau pernah dengar soal semut di rambutmu? Ya, kau tak mau itu. Ini sesuatu yang tak pernah dialami oleh coyote. Baiklah. Ini jauh lebih ringkas. Oke, kita mulai. Pertama semut peluru, ini dia. Oke, aku akan meniup ke dalam lubang ini. Ini juga menyebabkan ketukan tersebut akan memunculkan banyak semut di sini. Oke, aku sudah lihat beberapa. Hai,
Oke, salah satunya dekat dengan jariku. Aku akan meletakkan penjepitnya saja. Letakkan penjepitnya. Dan akan kubujuk masuk ke sini. Oke, mungkin tidak. Ini yang terbesar. Hai, apa kabar? Mau masuk ke sana? Iya. Ayo. Ada satu lagi di sini. Ayolah. Mereka sudah mengeluarkan capitnya. Kupikir mereka mau menggigitku. Ayo temanku, ayo. Kau mau menyelamatkan temanmu kan? Mereka datang untukku. Kau bisa. Ayo. Oke, aku bisa. Hampir berhasil. Oke, kita tinggalkan sarang ini. Aku gemetar sekarang. Semut peluru pertamaku. Kamu besar sekali. Kurasa ini yang paling besar. Baiklah. Tantangan ini sudah berhasil, teman-teman. Ukuran semut pelurunya lumayan besar. Christina melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mengeluarkan serangga ini dari koloni. Bagian kedua dari tantangan ini adalah memegang langsung serangga penyengat paling terkenal di dunia ini. Nah, apakah dia akan tersengat? Tergantung cara dia menanganinya. Yang akan dilakukan adalah membuka tutupnya, lalu membalikkannya, dan meletakkannya di telapak tangan. Biarkan semutnya berjalan-jalan, lalu pindahkan wadahnya, dan kemudian dia harus berlatih untuk menangani semut peluru yang terkenal ini. Mari kita lihat apa dia bisa. Oke, aku serahkan padamu dan silakan dimulai. Baiklah. Aku Christina Wilson, dan ini adalah tantangan semut peluruku. Oke, siap? 1, 2, 3. Ini dia. Astaga, tolonglah. Tolong sukai aku. Wow, aku sangat berhati-hati karena aku tidak mau sampai disengat. Karena dengan begitu kita akan tahu nama lainnya, yaitu semut 24 jam, yang artinya aku akan merasakan sakit selama 24 jam. Berarti akan muntah, mual, dan segala macam hal yang tak ingin kubicarakan sekarang, karena aku tak mau itu terjadi. Jadi Coyote menunjukkan betapa buruknya sengatan itu. Tapi sekarang kita cuma melihat keadaannya secara alami, tanpa dipancing untuk menimbulkan sengatan. Rasanya sangat tenang, rasanya ringan saat disentuh. Hanya makhluk kecil yang sangat lembut yang menjalani hidupnya seperti biasa, tidak agresif sama sekali. Cuma pakai reseptor kecil itu untuk cari tahu apa yang terjadi di sini. Dan jujur saja ini merupakan contoh sempurna bagaimana sebenarnya hewan secara alami, dan itu keren, tenang, dan terkendali. Asalkan kau tidak mengancam mereka atau membuat mereka kesal. Jelas ini adalah salah satu semut paling berbahaya di planet ini. Dan lihat betapa jinaknya hewan ini. Dia bahkan tak berusaha menggigitku. Dan jujur ini pengalaman yang keren saat ini. Tanganmu agak gemetar ya? Iya, memang sedikit. Kamu gugup? Ini adalah rasa gugup, kegembiraan, tapi ini sungguh menggemaskan. Oke Christina, menurutku saat ini kamu telah menyelesaikan fase kedua. Ya, Fase kedua dari tantangan semut peluru. Dan juga kamu tidak disengat. Dan memang itulah tujuannya. Jangan sampai tersengat, menangani semut itu tanpa memprovokasi sengatannya. Sekarang kita masukin lagi ke kapsul ini. Ini dia, aku berikan kapsulnya padamu. Kita kembalikan ke koloninya. dia ingin menghabiskan waktu bersamaku. Kamu dapat teman baru, nggak ada salahnya. Aku dapat teman kecil baru. Itu dia, teman. Teman kecil, teman semut peluru kecil yang cantik. Christina, kamu berhasil. Kamu mengikuti tantangan semut peluru dan berhasil untuk tidak tersengat. Dan memang itu alasannya, untuk menunjukkan kalau serangga ini tidak secara terang-terangan agresif terhadap manusia. Dan untuk merayakan pencapaian ini, secara resmi kami mengajakmu ke tim Brave Wilderness dengan memberikanmu kalung semut peluru dari emas. Ini aku bikin sendiri loh. Ya, itu kelihatan. Wow, aku merasa terhormat. Terima kasih, Coyote. Sama-sama. Kurasa ini pekerjaan yang luar biasa dalam pengambilan gambar di Costa Rica. Dan aku tahu penonton udah gak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi. Aku Coyote Peterson. Aku Christina Wilson. Tetap berani. Tetap berjiwa bebas. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Itu luar biasa. Benarkah? Tidak, Mario.
Mario, Dia memakan tasmu. kamu menontonnya memakan ranselku. Hei, kita lagi ngerekam nih. Tidak, aku lagi Mario? merekam. Lalu, bro, dia makan tasmu. Bisakah? Itu ransel yang mahal. Dia baru saja menelan. Rufus sedang memakan tasnya si Christina sekarang. Mendingan gitu daripada dia kegigit semut. Tak ada yang melakukan apapun. Semakin cepat kita nyelesain adegan ini, Kalian semakin cepat bagaimana kamu bisa sih? ngambil tasmu dari Bisa-bisanya? sana. Itu beneran dimakan loh. Dia lapar tuh. Ya, anjing liar. Maaf Christina, nanti kami kasih kamu tas Brave Wilderness gratis deh. Ya, sebaiknya begitu. Check out dari bravewilderness.com sekarang. No, Rufus. No. No, itu nggak boleh. No, sini main sama kamera sini. Itu apa Kayori? Ini telur dinosaurus. Dinosaurusnya sedang berkembang biak. Tapi kakekku bilang semua dinosaurus itu betina. Ya, di turnya mereka bilang kalau mereka menggunakan genetik dari DNA amfibi untuk melengkapi kode-kode yang hilang. Nah, dalam lingkungan sesama jenis, beberapa katak diketahui dapat berganti jenis kelamin secara spontan. Oleh karena itu, Malcolm itu benar. Kehidupan akan menemukan jalannya sendiri. Kamu dapat salmonella itu, bro. Iya. Kamu melakukan tantangan semut peluru? Kukira kamu nyuruh kami berhenti. Sorry, bro. Soalnya tadi aku dengar suara gitu, bro. Kukira tadi kamu ngomong terus nyuruh berhenti. Ya udah deh, kamu siap? Oke. Udah siap? Iya. Kita udah capek nih, guys. Pokoknya kita push terus dia. Siap? Oke, mulai. Aduh. Ya, gimana ya? Soalnya semuanya pada ketawa juga. Iya, udah mulai gila nih. Ini terakhir ya. Oke. Oke, Christina, udah kelar satu episode. Menurut lu gimana? Rasa sangat bagus. Dia menangani semut peluru. Semutnya jinak dan tidak agresif. Barusan telan serangga, bro. Sering terjadi di Costa Rica.